Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat, jaga iman, jaga imun. Insya Allah aman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Menapaki kehidupan yang benar bersama kitab Allah. Adapun yang akan kita pelajari beberapa bab, yaitu tentang perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Perbedaan antara kitab dan suhuf, manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan. Serta kelima, cara mengimani kitab Al-Quran. Kebenaran kitab suci Al-Quran tidak terbantahkan. Jika kita mempelajari Al-Quran, ada satu kenyataan yang pasti, bahwa Al-Quran adalah kitab kebenaran dan semuanya terbukti benar. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peristiwa masa depan yang tak mungkin dapat diketahui masa itu dinyatakan dalam ayat-ayatnya. Mustahil informasi tersebut dapat diketahui dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Al-Quran adalah kalamullah. Dialah Rob yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran An-Nisa surat keempat ayat 82. Al-Quran juga bebas dari segala pertentangan. Setiap informasi yang dikandung di dalam Al-Quran semakin mengungkapkan keajaiban kitab suci ini hari demi hari. Jika sudah seperti ini kandungan Al-Quran, saatnya manusia berpegang teguh kepadanya dan menerimanya sebagai satu-satunya petunjuk hidup. Melalui salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutlah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 155. Begitu juga ayat yang lainnya, Allah menegaskan, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 29. Serta ayat yang lain, sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang hendaki, tentulah ia memperhatikannya. Quran surat Abasyah surat 80 ayat 11 sampai 12. Jadi informasi mengenai peristiwa masa depan dalam Al-Quran banyak sekali, peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam Al-Quran yang menjadi kenyataan. Keajaiban lain Al-Quran adalah memberitahukan sejumlah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Perhatikan Quran surat Al-Fat surat 48 ayat 27 yang memberi kabar gembira kepada orang beriman bahwa mereka akan menaklukkan Mekah yang saat itu dikuasai kaum kafir. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Nah, ayat ini sangat jelas memberikan kemenangan dalam sebelum kemenangan di Mekah, yakni kaum muslimin terlebih dahulu menaklukkan benteng Khaybar yang sebelumnya berada di bawah kendali Yahudi yang kemudian memasuki Mekah. Kemenangan Bizantium ataupun Roma atas Persia. Nah, ini juga peristiwa masa depan yang diceritakan di dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 1 sampai 4 yang merujuk pada kekaisaran Bizantium atau Roma, wilayah timur kekaisaran Romawi. Melalui ayat ini disebutkan bahwa kekaisaran Bizantium mengalami kekalahan besar, tetapi setelah itu akan memperoleh kemenangan. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Nah, ayat ini turun sekitar tahun 620 Masehi, hampir 7 tahun setelah kekalahan Bizantium Kristen di tangan Persia. Saat Bizantium kehilangan Yerusalem, kemudian Bizantium dalam waktu dekat akan menang, padahal itu hampir mustahil karena memang kekuatan Bizantium dan Persia itu berbeda jauh. Persia itu kerajaan yang sangat luar biasa, angkatan perangnya yang sangat luar biasa. Nah, tetapi benar adanya bahwa
Sebelumnya memang Bizantium itu mengalami keruntuhan, tetapi tepat di saat seperti itu Quran surat Ar-Rum diturunkan dan mengumumkan bahwa Bizantium akan memperoleh kemenangan. Capaian yang hampir mustahil, sehingga kaum musyrik Arab menjadikan ayat ini sebagai bahan cemoohan, sebagai alat untuk mengolok-olok. Tidak mungkin, karena memang pada saat itu Arab hanya suatu wilayah yang sangat kecil yang diapit oleh dua negeri raksasa atau superpower. Namun apa yang terjadi sekitar 7 tahun setelah Quran surat Ar-Rum diturunkan pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara Bizantium dan Persia terjadi di Nineveh. Bizantium secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian Persia harus membuat perjanjian dan mewajibkan pengembalian wilayah yang mereka ambil dari Bizantium. Nah, ini begitu sangat luar biasa. Al-Quran bisa menceritakan kemenangan ataupun bahwasanya kemenangan akan terjadi terhadap Persia oleh Romawi. Menariknya, tahap-tahap penting peperangan antara Bizantium dan Persia saat Bizantium dikalahkan dan kehilangan Yerusalem benar-benar terjadi di titik paling rendah di bumi, tepatnya di wilayah cekungan Laut Mati. Nah, ini Laut Mati yang ada di sekitar Palestina dan Jordan. Nah, ini terletak 395 meter di bawah permukaan laut, sebuah daerah paling rendah di bumi. Jadi masih di bawah permukaan laut. Ini berarti Bizantium dikalahkan di bagian paling rendah di bumi, persis seperti isi ayat. Menariknya lagi, ketinggian Laut Mati hanya mampu diukur dengan teknik pengukuran modern, karena memang belum ada alat-alat modern pada waktu itu. Daerah yang dinyatakan titik rendah di atas bumi, demikianlah yang ini memberikan bukti lagi bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah. Berikutnya yaitu adalah memahami kitab-kitab Allah. Pengertian: Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Makna lain adalah kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban menyimani kitabullah, yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor atau koreksi terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh, asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Ajaran dan tuntutan kitab Allah sesuai dengan zamannya. Kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi kitabullah juga berbeda satu dengan yang lain. Perbedaannya yang bukan pada aspek akidah, keimanan, tetapi terletak pada aspek syariah atau ibadah, sehingga dikenal syariah Ibrahim, syariah Musa, dan syariah Isa. Hakikatnya sumber kitabullah samawi itu satu, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara satu kitab dan kitab lainnya terdapat saling berkaitan dan bersinggungan. Setiap muslim wajib mengimani semua kitab Allah yang samawi, dan sikap seperti ini tentu menjadi kemuliaan Islam. Hal ini bersejalan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat keempat 177 dan 285. Nah, ini keyakinan umat Islam akan adanya beberapa kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, tidak bermakna bahwa umat Islam harus berpedoman kepada kitab-kitab suci tersebut. Hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman dan petunjuk. Sebab semua kitab suci tersebut selain Al-Quran sudah tidak utuh dan tidak orisinil lagi, karena sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan pengurangan. Misalnya kitab Injil yang paling dekat masa pewahyuannya dari Al-Quran yang sudah tidak dijumpai naskah asli dalam bahasa Aramea. Saat ini yang ditemui hanyalah perjanjian baru yang terdiri atas 4 versi Injil yang disebut sebagai karya-karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. Di samping itu masih ada lagi sekitar 23 kitab lainnya. Itulah sebabnya jika kitab Injil saja sudah tidak ditemukan naskah aslinya, padahal paling dekat pewahyuannya dengan Al-Quran, apalagi kitab Taurat dan Zabur yang
masa pewahyuannya lebih lama lagi. Semua itu semestinya semakin menguatkan keyakinan umat Islam untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya menjadi saksi kebenaran, asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tolak ukur barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaiknya Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Yang B, menjadi solusi, menjelaskan perbedaan atas perselisihan yang muncul di antara para penganut agama, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar. Nah, ini bisa dibaca-baca ya, keyakinan tentang Trinitas. Karena keyakinan ini ditolak keras oleh Al-Quran, sebagaimana yang ada di Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 73, kedudukan dan penyalipan Nabi Isa alaihi salam. Ini ada di Quran surat Al-Imran. Ini memang dibantah oleh Al-Quran. Kitab Zabur ini bahasanya Qibati, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, isinya tentang doa, zikir, pengajaran dan hikmah. Diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Taurat bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Nabi Musa hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Kitab Injil bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, isinya tentang petunjuk dan penerangan. Ini hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Kitab Al-Quran bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, isinya tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat. Diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ini sumber-sumbernya di dalam Quran surat Al-Imran sebelumnya, yang artinya sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum. Nah, ini jadi surat Al-Imran juga di ayat ke-23, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian yaitu Alkitab Taurat, maka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian bagian di antara mereka berpaling dan mereka selalu membelakang kebenaran. Nah, ini yang menyatakan kebenaran adanya kitab Taurat. Nah, ini kalau di Quran surat Al-Isra ini yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur. Nah, ini menceritakan tentang Zabur. Nah, ini nanti perbedaan Al-Quran dan kitab suci lainnya. Al-Quran sebagai menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh, dijamin keasliannya. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan ribuan dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keasliannya dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam, dan bahkan di kalangan orientalis hal ini seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lain. Demikian pembahasan pada materi bagian yang pertama. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang mushaf dan suhuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.